Yo, kembali lagi bersama gua Hari Pratama di Tech News minggu ini. Tentunya minggu ini nggak sesuai ekspektasi gua karena minggu ini teknisnya nggak panas dan juga nggak dingin, biasa aja. Dan langsung aja dah ke list recapnya. Yang pertama itu penampakan uji coba mobil terbang di langit Dubai, yang pertama. Dan dilanjut dengan rumor S23 Ultra, dilanjut dengan nampan barunya Apple, dan yang terakhir adalah biaya tambahan untuk password sharing Netflix. Dan tak berlama-lama, langsung aja cus ke tech newsnya. Oke, yang pertama itu penampakan uji coba mobil terbang di langit Dubai. Perusahaan asal Cina yaitu Xiaopeng Motors Technology memamerkan mobil listrik terbang yang dinamai dengan Xpeng 2. Xpeng sendiri bisa terbang hingga ketinggian 1 km dengan kecepatan maksimal 130 km per jam. Dan mobil ini bisa melayang di udara hingga 35 menit dalam kondisi baterai terisi penuh. Mobil terbang ini sudah bisa dipesan mulai tahun 2024 dengan harga sekitar 2,4 M. Jadi mobil terbang ini udah mulai diuji coba ya di langit Dubai yang berasal dari China yaitu Xiaopeng Motors Technology. Dan menurut gua mobil terbang itu belum bisa dipakai sebagai kendaraan umum ya karena pertama harga yang mahal dan kedua itu mungkin hanya daya dobrak saja karena teknologi udah bisa sampai sana untuk mobil. Karena kan mungkin sekarang kan udah berkembang kan mobil listrik ya, mobil terbang salah satu pendobraknya lah. Ya itu hanya buat sebagai achievement lah menurut gua ya. Karena ya baru bisa bertahan 35 menit, mau kemana juga gitu. Pengen yang deket-deket saja kan gitu. Dan juga mobil terbang butuh SIM baru dong kita untuk terbang. Ya masih banyak pro dan kontranya juga tentang mobil terbang ini. Dan itulah kemajuan teknologi di dunia. Lanjut ke teknis yang kedua, yaitu rumor S23 Ultra. Bocoran beberapa desain dari Samsung Galaxy S23 sudah tersebar dan jika kita lihat dari desainnya, tidak ada yang beda dengan Galaxy S22. Untuk speknya, Galaxy S23 bakal menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 yang memiliki hasil tes Geekbench pada single core didapatkan skor 1524 dan untuk multicore-nya mendapatkan skor 4597. Yang pastinya dari desainnya kita bisa lihat itu emang sama aja. Untuk S23 Ultra-nya ya. Sama aja kayak generasi sebelumnya itu S22 Ultra. Dan juga yang jadi pembeda itu hanya di chipset. Mungkin dia ngikutin caranya si Apple. Mempertahankan desain lamanya hanya dengan mengganti chipset saja. Ya mungkin kemarin udah pada all in ya, jadi semua fitur udah keluarin ya. Buat S23 main pelan aja untuk kali ini. Itu aja. Dan lanjut ke teknis yang ketiga, yaitu nampan baru dari Apple. Nampan barunya adalah iPad Gen 10 mendapatkan desain baru, yang dimana sebelumnya iPad Gen 9 itu kan modelnya masih yang lama, masih menggunakan home button, dan kali ini di iPad Gen 10 udah full display. Jadi udah dipukul rata lah semua desain yang dari iPad mini, iPad Air, dan juga iPad yang gen-gen gini lah. iPad Pro, maaf, iPad Pro dan iPad yang ini, nyebutnya gimana, iPad Gen atau iPad Air, gue nggak tahu deh. Pokoknya begitu. Dan juga iPad Gen 10 ini tuh dilengkapi dengan aksesoris tentunya, yaitu keyboard Magic Case. Atau gimana Magic Keyboard Case ngomongnya ya, atau gimana lah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan yang jadi pembedanya itu si Magic Keyboard Case yang untuk si iPad Gen 10 ini tuh pin konektornya itu ada di samping, ya di samping sini lah. Di sisinya, bukan kalau yang iPad Pro kan itu di belakang tinggal tempel aja. Kalau ini di samping sini. Dan juga iPad Gen 10 ini tuh support dengan Apple Pencil Gen 1. Yang dimana kalau mau dikonekin itu harus pakai adapter lagi ya. Emang nyusahin ini. Dan juga itu adapternya dijual di Apple Store sendiri. Jadi harus keluar biaya lagi untuk konekin. Dan ada yang kelewatan, si Magic Keyboard-nya itu udah punya trackpad ya, jadi
Udah mirip banget lah, cuman beda di konektornya saja. Dan nggak cuman iPad Gen 10 aja yang rilis, dan juga nampan barunya Apple ada lagi, yaitu iPad Pro M2. Sesuai nama aja, iPad Pro M2. Yang pasti chipsetnya pasti menggunakan M2, berarti menggunakan silikon terbarunya gitu. Dan M2 sendiri emang silikon terbarunya Apple ya, jadi ditanamin aja ke iPad Pro yang terbaru ini. Dan juga ditambahin fitur baru, fitur hover namanya, yang dimana buat kalian yang suka gambar, suka nulis di layar iPad itu bakal kepake banget. Dan itu aja nampan barunya si Apple. Dan tech news yang terakhir lah sebagai penutup, yaitu biaya tambahan untuk password sharing Netflix. Buat kalian yang suka sharing-sharing password Netflix kalian ke teman kalian, ke pacar kalian, ke kakak kalian, ke adik kalian, ke keluarga kalian lah, ke saudara kalian juga. Kali ini si Netflix itu cukup tegas ya, karena bakal diberlakuin di tahun depan, yaitu tahun 2023, yang dimana kalau kalian ketahuan sharing atau minjemin akun kalian itu bakal kena biaya tambahan. Dan biaya tambahannya itu di kemungkinan sekitar $3. Dan ini belum pasti ya untuk masalah biayanya berapa duit gitu, tapi yang pasti ini bakal dikenain biaya di tahun depan. Jadi tunggu aja update tech news mingguan dari gua, nanti bakal gua update jika emang udah muncul beritanya. Dan itu aja dulu tech news minggu ini. Dibilang panas juga enggak, dibilang dingin juga enggak. Dan gua bakal usahain balik lagi ke bedah teknologi, karena ini sesinya tech news. Bedah teknologi gua belum pernah hadir lagi, dikarenakan gue masih menganalisis salah satu materi yang perlu gue perdalam biar nggak ambigu nanti gue pas ngejelasinnya. Dan itu aja dulu. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'm Hari Pertama, and until next time.